wabarakatuh. Di sini jelaskan untuk program data pegawai yang sudah saya kerjakan, Bu. Pertama itu di sini ada dashboard. Jadi di sini ada pakai catatan dan sisa masa sewa. Jadi dulu yang permintaan untuk ngecek sisa masa sewa, terus tanggal terakhir sewa, biaya sewa terakhir dan lain-lain itu berada di sistem ini, Bu. Jadi digabung dengan data kepegawaian. Jadi seluruh data administrasi mulai dari pegawai sampai apotik jadi satu program. Untuk data di sini jelaskan untuk data di apotik. Di sini ada master apotik. Di sini akan menampilkan seluruh data apotik mulai dari nama, alamat, kontak dari apoteker dan lain-lain. Untuk detailnya bisa klik tambah. Di sini ada kolom nama apotik. Di sini ada SPM siapa yang memegang. Kalau dulu seperti itu. Mungkin bisa disesuaikan lagi kebutuhannya untuk sekarang. Terus untuk manajer siapa, di sini tergantung dari nama user yang kita tambahkan. Pada alamat, kontak apotek, tanggal sewa, tanggal akhir sewa, harga terakhir sewa, tambah perpanjangan, tanggal mulai operasinya, jumlah pegawai sekarang, email apotek, NPWP, data NPWP, data rekening bank, nomor izin apoteker, dan masa berlakunya. Jadi ketahuan apoteknya ini siapa-siapanya, masa aktifnya sampai kapan. Mulai dari terus untuk data-data apoteker, mulai dari nama apoteker, alamat tinggal, kontak, sipanya, masa berlakunya dan lain-lain. Sampai ke TTK, masa berlaku TTK. Di sini ada data kerja apoteker. Jadi awal masa kerja kapan dan akhir masa kerjanya. Nomor STR, masa berlaku dan lain-lain. Di sini ada tambahan yang kemarin mulai dari nama PSA, gaji 13, gaji 14 dan gaji apotekernya. Jadi misal di sini ada datanya Bang Salsari, bisa kita edit dan bisa kita sesuaikan. Tanggal akhir sewanya kapan? Misal tanggal akhir sewa itu 2005 tahun 2022. Nanti bisa kita cek di sini tadi Bang Salsari. Masanya 12 Mei 2022, sisa 3 bulan 30 hari untuk masa sewanya dan begitu seterusnya. Jadi ya, jika bertambah hari maka masa sewanya akan berkurang sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan begitu seterusnya. Itu untuk apotek. Selanjutnya untuk data kepegawaian. Di sini ada lewat di manajemen user, ada user management sama seperti program apoteknya. Di sini akan menampilkan data-data dari pegawai tersebut. Jadi contoh di sini tambahkan. Nah, untuk data-data yang harus diisi ada mulai dari kategori. Kategorinya ada admin, pegawai apotek, SPM, BM, manajer ataupun kantor misal untuk klinik. Terus ada username, terus nama dia siapa, misal username di sini saya Hoirul, nama aslinya, nama panjangnya misal Ahmad Hoirul Sakim. Untuk password digunakan untuk login ke dalam sistem. Jadi misal untuk ini kan caranya dulu untuk gaji juga, jadi untuk perekapan ataupun detail gaji bisa dimasukkan ke dalam sistem. Jenis kelamin, NIK, alamat, tempat tanggal lahir, nomor KK. Ini untuk data pribadi. Terus ini ada data pribadi yang lebih detail, lebih ke pendidikan, mulai dari nomor ijazah, riwayat pekerjaan, nomor rekening, nomor HP keluarga. Misal jika saat dibutuhkan untuk menghubungi pihak keluarga, ada golongan darah, suku. Di sini disesuaikan dengan dulu ada permintaan dia dari Jawa atau Madura. Ada nomor NPWP jika dia punya. Terus ada jumlah anak, nama suami istri jika punya, prestasi jika ada, keahlian, hobi. Di sini ada SK penempatan. Jadi saat sudah dapat SK penempatan, di nomor SK-nya berapa dan lokasinya di apotek mana. Terus ini ada tanggal-tanggal saat tanggal-tanggal penting, dia mulai dari interview, tanggal mulai belajarnya, pengenalan apotek, terus tanggal dia mulai latihan, tes dan lain-lain. Mulai dari kontrak jika dia sudah diterima atau ada penempatan. Kontrak habis. Di sini misal kontrak dulu ada permintaan, dia ada mulai kontrak dan kontrak habis. Di sini setelah kontrak akan otomatis terisi. Tanggal training dia, mulai kerja dan perpanjangan. Jadi
Jika ada perpanjangan, entah itu 5 tahun atau 10 tahun, bisa dimasukkan di sini mulai tanggal berapa harus ada perpanjangan. Jadi sebagai reminder atau pengingat. Di sini ada keterangan pekerjaan. Di sini lebih ke SK atau SP dan SK. Di sini pertama SP. SP ada teguran lisan, teguran tertulis dan surat peringatan. Di sini dulu permintaannya ada berupa inputan biasa, jadi bisa diisi angka ataupun keterangan. Di sini SK mutasi. SK mutasi berisi dari tanggal berapa dia dimutasi, SK perbantuan, misal ada perbantuan, SK pengangkatan, misal dia ada pengangkatan. Dan di sini ada lokasi, misal jadi tanggal mutasi kapan, misal mutasi tanggal 12 dan dimutasi kemana, bisa disebutkan di sini. Nanti akan ada log dia mutasi kemana saja, ada histori mutasi dia, ataupun perbantuan. Jadi dia perbantuan di mana saja akan terrecord. Untuk pengangkatan dia akan terrecord cuma sekali, jadi dia diangkat di mana dan itu lokasinya di mana. Terus ada di sini nomor daspenta. Di sini saya dulu nggak paham nomor daspenta karena ini ada permintaan dari Bu Nur kalau tidak salah, nomor BPJS, dan sini ada tanggal resign saat dia resign. Jadi sistem ini akan menolak. Jadi misal ada pegawai baru, kita harus mengisi data NIK. Jadi kalau dia pernah daftar di sini dan keluar dan kita input NIK-nya lagi ulang, maka sistem akan menolak. Jadi ketahuan dia sudah pernah masuk sini atau belum. Di sini ada riwayat penyakit jika dia ada penyakit bawaan yang perlu diketahui oleh SPM ataupun BM. Itu untuk data pegawainya. Di sini saya contohkan, misal ada manajer bangsal. Di sini dulu saya isi dummy, jadi isi seadanya. Di sini ada kategorinya dia apa, manajer, ataupun sekarang dirubah jadi leader. Username-nya apa, nama aslinya dia. Untuk password dan setiap password diisi sesuai. Jika ada perubahan diisi, jika tidak ada tidak perlu diisi. Ada pendidikan terakhir di SD, agama Islam, dan lain-lain. Tempat tanggal lahir di mana, tanggalnya berapa, nomor ijazah dan lain-lain disesuaikan. Di sini ada kolom yang wajib diisi dan tidak wajib diisi. Untuk data detail akun dan data pribadi wajib diisi. Untuk yang tanggal-tanggal penting dan ke bawah bisa diisi, tidak harus diisi hari ini ataupun diisi oleh Bu Nur. Jadi yang wajib diisi oleh pegawai ada detail akun dan data pribadi. Itu untuk data user. Untuk levelnya sama seperti program apotik, ada di lewat manajemen user. Selanjutnya ada user kategori. Di sini akan tampilkan levelnya apa aja. Misal ada tambahan, misal untuk pegawai poin ataupun admin. Di sini admin ada pegawai. Mungkin untuk level wadir atau direktur bisa ditambahkan. Jadi sama seperti apotik, dia bisa akses apa saja. Tapi untuk level-level aksesnya masih bisa satukan karena menu-menunya itu sendiri pun masih belum pasti pakai menu apa saja untuk hak aksesnya. Mungkin bisa di fixkan ataupun didiskusikan lagi.